Baik, terima kasih Cak Slamet, kemudian rekan-rekan di balik acara ini, ada Ustadz Marwan, Ustadz Abdullah, Abdullah. Ustadz Agus, dan juga Ustadz Dewan, serta saudara-saudara kami sekalian, serta administrasi sekalian atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, menanggapi pertanyaan dan juga perkembangan diskusi ini tadi dari Kak Slamet terkait dengan law enforcement, memang kita sama-sama sadari bahwa sepertinya memang dalam kurun 100 hari yang mendekati Februari nanti 2025, pemerintahan Pak Prabowo ini masih meraba-raba dalam pandangan saya untuk kemudian masih, kalau bahasa Jawanya itu ewuh pekewuh gitu sama Pak Jokowi sebagai pendahulunya. Jadi menurut saya ini yang harus kita trigger kepada pemerintah ini untuk tidak segan-segan, ya, untuk tidak segan-segan maju ke depan terus dan juga meninggalkan masa lalu yang memang kurang bagus dan tidak bagus. Kenapa? Karena dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk melakukan upaya langkah ke depan. Tentara di bawah dia, kepolisian di bawah dia, semua perangkat negara, bahkan sampai anggaran pun di bawah dia. Maksud saya, dia sebagai kepala negara, Pak Prabowo ini beserta jajarannya juga harus mempunyai keberanian untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik dibanding yang dahulu. Gitu. Jadi menurut saya ini yang sangat penting. Dan saya melihat yang tidak berubah adalah satu. Kita bicara keadilan, seharusnya keadilan itu didapat oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh individu-individu di setiap jengkal negara Republik Indonesia ini tanpa kita minta. Tapi kalau kita bicara masih kita berjuang untuk menegakkan, kita berjuang untuk, menurut saya keadilan itu sudah otomatis didapat dan negara harus menyediakan keadilan itu. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju. Mereka tidak dalam suatu pelayanan misalnya, mereka tidak peduli Anda konglomerat, Anda pejabat, Anda buruh, Anda warga negara asing pun, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan hal yang memang menjadi hak dia, itu mereka akan memperlakukan dengan setara. Nah, maksud saya, selama itu belum kita dapat, selama kita harus meminta, tadi Pak Marwan dan Pak Abdullah Mahamuwa juga luar biasa tadi kan mengatakan bahwa kita harus berjuang untuk turun ke jalan, mencari keadilan, menuntut keadilan. Ini menurut saya hal yang berarti tidak diakomodir dengan baik keadilan itu, dan pemerintah itu jauh panggung daripada api untuk hal yang proporsional terkait dengan keadilan. Karena keadilan itu adalah hak yang harus dipenuhi. Yang memenuhi adalah yang berkuasa, yaitu negara. Nah, sekarang kalau kita tadi mau menuntut sesuatu yang nggak benar, PSN, PIK tadi kan, PIK 2, ini sudah jelas gitu loh, bagaimana pelanggaran dalam proses administrasi untuk formulasi proyek itu sendiri. Itu kan sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Kozinudin, kemudian sudah dia sampaikan. Bahkan yang lebih konyol, setahu saya kemarin, kalau saya nggak salah, ketika ada rapat bersama pemangku kebijakan di Banten dan juga penguasa di sana dengan rakyat yang saya dengar dari teman-teman FPI juga hadir, itu mereka mengatakan tidak memahami bagaimana proses dari PIK 2 ini dan tidak tahu kalau ini melanggar hukum. Ini kan konyol maksud saya. Bagaimana bisa seorang penguasa tidak lebih mengerti dibanding rakyatnya? Ini menurut saya hal yang menurut saya harus dibenahi dari pemerintahan Prabowo ini. Orang-orang masyarakat itu banyak yang cerdas. Artinya kalau orang-orang yang kurang akal itu menurut saya diganti aja gitu, diperbaharui lah gitu kan. Bagaimana bisa mereka itu menjalankan pemerintahan tapi tingkat intelektualitasnya di bawah masyarakat. Ini nggak boleh terjadi gitu menurut saya. Itu yang harus kita perjuangkan. Kemudian terkait dengan KM 50, sekali lagi kita sedang dan terus akan upayakan bahwa KM 50 ini harus kita usut tuntas, dan juga saya memastikan bahwa langkah ke depannya untuk KM 50 ini the one and only adalah melalui pengadilan HAM sebagaimana diatur Undang-Undang 26 tahun 2000. Jadi saya sudah bersampaikan berkali-kali di beberapa acara kepada masyarakat juga kepada publik bahwa sudah jelas pengadilan dagelan itu tidak perlu kita bahas. Saya mempunyai bukti jelas gitu kan, bahwa memang pengadilan itu sebenarnya telah mengadili orang-orang yang salah, orang-orang yang memang besar kemungkinan mereka tidak ada di lokasi itu gitu, dan putusan itu sangat mudah untuk diruntuhkan karena mempunyai logika ada logical fallacy di situ dalam putusan itu yang memang cenderung kepada pembodohan. Jadi menurut saya, tapi ingat, kita juga tidak bisa melepaskan kalau kita mau membawa ke pengadilan HAM terkait KM 50 ini, dua hal. Yang pertama, ada hal yang sistematis dan sistematis atau meluas, ya, terkait dengan tindak pidana di situ. Kemudian melibatkan aparatur negara, itu melibatkan aparatur. Dan yang ketiga, maaf satu lagi, ada aspek politis. Jadi jangan lupa, KM 50 itu harus dilihat secara komprehensif
yang sudah diulas oleh Pak Abdullah Hayfamah dan teman-teman termasuk Pak Marwan di buku putih, bahwa memang ini sesuatu rangkaian tidak bisa dilepaskan dari Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, sepak terjang beliau dan juga FPI. Jadi itu runtut sampai pembubaran FPI. Jadi ada titik kulminasi di situ di KM 50 itu dan penangkapan Habib Rizik melalui tindakan kriminalisasi terhadap beliau. Jadi jangan lupa, jangan hanya dilihat bahwa oh ini ada pepet-mepet kemudian penembakan, gak sesederhana itu. Itu ada 3 hal yang saya punya bukti kuat bahwa itu ada keterlibatan negara, ya, kemudian aparat negara. Yang kedua adalah aspek politis di situ yang kuat, yang ada motif politik. Yang ketiga adalah di situ tentu saja ada sistematis dan meluas. Sistematis jelas karena itu dari awal sudah ada skenario. Nah, kemudian yang kedua meluas juga masuk. Jadi bukan dan tapi atau bukan dan tapi bukan saja atau tapi dan. Meluas kenapa? Karena korbannya sudah lebih dari 1 orang. Itu jadi stressing point saya soal KM 50. Sekali lagi, novum itu semuanya sebenarnya bukan novum. Semua bukti belum diungkap menurut saya gitu kan. Dan juga saya ulang lagi, itu harus melalui pengadilan HAM dengan melibatkan 3 unsur tadi. Ini ada keterlibatan negara, ada motif politik, dan juga sistematis atau meluas. Nah, kemudian selanjutnya saya mau sampaikan bahwa tadi diulas beberapa kali oleh para pembicara yang luar biasa di sini tadi mengenai perkembangan politik. Ada perkelahian ya, atau perceraian ya gitulah, atau ada konflik antara pihak Jokowi dan juga PDIP. Saya memandang bahwa kita harus cerdas dalam memandang hal ini untuk tujuan yang memang kita harus perjuangkan atas nama rakyat dan atas nama kemanusiaan itu saja. Saya teringat cerita pada abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu ada raja namanya Raja Odysseus. Dia itu raja dari daerah Ithaka. Ithaka itu sekarang daerah Yunani. Dia menyerang daerah namanya Troya. Troya itu sekarang daerah di Turki namanya daerah Thessaloniki. Nah, dia menyerang itu berbulan-bulan nggak berhasil, Cak. Nah, kemudian dia pakai strategi yang cerdas. Oke, kita pergi dari sini, dari benteng ini, Anda silahkan hidup normal, kita kasih hadiah. Dia kasih kuda besar, patung kuda perunggu, dia tinggalkan itu. Oke, setelah dia tinggalkan, kemudian orang-orang Troya itu melihat, ini sudah berhari-hari kok nggak ada perang lagi, malah ada kuda besar buat hadiah. Diambillah kuda itu dengan bangganya masuk ke dalam benteng mereka. Lalu pada malam hari ternyata di dalam kuda itu, perunggu itu berisi pasukan-pasukan terbaik dari Ithaka Yunani tadi disebut. Kemudian mereka keluar dan mereka buka benteng, pasukan Yunani masuk semua. Nah, itulah makanya ada istilah kuda Troya. Nah, maksud saya kita gunakan perkelahian yang menarik ini, tetap kita ramaikan. Wah, ini dua-duanya menurut saya kita melihat iblis dan setan lagi berkelahi gitu. Jadi menurut saya jangan kita ini terhipnotis. Oh, si merah ini ternyata bagian dari rakyat. Wait, 10 tahun lebih mereka ini menjadi pengkhianat rakyat loh. Atas nama Wong Cilik. Terus kemudian hanya dalam beberapa hari kita terhipnotis. Bahkan ada sosok-sosok yang tokoh lah gitu, yang memang identik dengan kelompok kanan dan masyarakat, merapat ke mereka. Kemudian kita melihat mereka dari representasi rakyat. Menurut saya, how full kita gitu loh. Kok kita mudah sekali untuk melupakan gitu. Itu PR menurut saya. Itulah kenapa penjajahan di Indonesia itu terus dari Portugis, Belanda, Jepang, dan seterusnya sampai sekarang cukong dan sebagainya itu menjajah, karena memang kita gampang lupa. Oh, mereka berbuat baik nanti. Begitu juga yang PSN tadi juga sama, gampang lupa. Mereka mikir Epic 2 maksud saya. Mereka mikir nanti, oh ada lapangan kerja, ini segala macam. Mereka nggak sadar bahwa mereka dijadikan, kalau kata Bung Karno itu, kuli fund nation fund kuli aja, bangsa kuli. Gitu loh. Kita nggak akan berkembang kalau begitu. Dan memang ini tugas PR pemerintah, karena salah satu kewajiban pemerintah di pembukaan Undang-Undang 145 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya apa? Mereka nggak punya mental kuli kayak gini. Ya kita di sini, ya memang kita bisa menyadarkan semampu kita. Dari berbagai perspektif melalui media, YouTube, dan sebagainya. Itu kemampuan kita. Kalau kita mempunyai kekuasaan, lain lagi mungkin jangan begitu. Nah, baik lagi tadi, maksud saya harus kita ini punya kesadaran, jangan sampai iblis sama setan berkelahi, kita memihak iblis atau setannya. Jangan. Biarkan mereka berkelahi, kita komporin terus gitu kan, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dukung iblis dan setan berkelahi, kemudian kita jadi kuda Troya tadi. Semua hal tadi, di Indonesia ini, Cak, keadilan itu ditegakkan oleh opini yang luas. Kita lihat kasus Vina, apalagi kemudian kasus Gama, Sambo segala macam, ya. Justice akan tegak ketika viral justice. Jadi kita itu republik ini republik viral justice. Ada mau keadilan, viralkan. Gitu. Jadi senjata kita itu bukan pistol, bukan. Jadi kalau ada apa-apa di perjalanan itu, maaf, kita nggak perlu bawa pistol, bawa stick, bawa aja handphone. Ada apa-apa tinggal direkam. Apalagi sama aparatur negara, enak itu. Gitu. Jadi kita viral justice. Jadi maksud saya, ketika iblis sama setan berkelahi, kita maksimalkan tadi perjuangan PSN, PIK 2, kemudian perjalanan untuk Pak Prabowo supaya menegakkan keadilan bersama pemerintahan itu. Nah, kita jadikan public issue terus. Supaya kalau mereka mikir, aduh kita mau ngalihin isu ini nih, ya udah dah, ini pajak kita turunin aja deh, itu kita batalkan gitu loh. Nah maksud saya biarkan
perkelahian iblis setan ini jadi kuda Troya, jadi sesuatu yang kita terus naikkan, kemudian kita jadikan kuda Troya untuk memperjuangkan kepentingan kita melalui metode viral justice tadi. Kalau kita tidak punya pengalihan isu, maka ini akan isu dipelihara terus. Jangan sampai kita jadi korban. Ada kriminalisasi. Dan saya ingatkan juga berkali-kali kepada rekan-rekan sekalian semuanya, jangan sampai di awal pemerintahan Prabowo ini, di akhir ini saya mau ingatkan, selain tadi pesan-pesan atau opini dari saya, jangan sampai kita mengulangi yang terjadi pada rezim Pak Jokowi. Apa itu? Kita membuat kriminalisasi terhadap para oposan. Menurut saya, trigger yang utama adalah adanya komunikasi buruk antara penguasa dengan oposisi. Ini menurut saya harus diperbaiki, tidak boleh terjadi. Yang kedua, kita dalam penyampaian pendapat dengan segala hormat, jangan membawa-bawa pribadi, menghina, segala macam. Menurut saya harus disampaikan dengan elegan, supaya tidak terulang lagi. Menurut saya, kalau saya boleh flashback, terjadinya kriminalisasi 10 tahun pemerintahan Jokowi waktu itu, tidak lepas dari dua hal ini. Komunikasi buruk yang tidak dibangun dengan baik antara oposisi, ada pemain konflik. Jadi jangan lupa, ada pemain konflik juga. Di dalam kita ini ada pemerintah di bajingan, setan semuanya segala macam gitu. Nah, di sana juga ada oposisi itu berantakan semua. Mereka kasar, lihat tuh, mereka menghina anjing, babi, semua segala macam, kata-kata keluar semua. Itu kita dihinain. Nah, pemain konflik ini memanfaatkan, dari situ ada anggaran. Jadi jangan lupa, pemain konflik itu ternyata bisnis lumayan. Setahu saya BIN anggarannya triliunan. Dan saya menduga kuat 10 tahun belakangan dulu pemain konfliknya mereka. Terima kasih, Cak. Ya. Terima kasih Bang Aziz Yanuar. Oke teman-teman semua, itulah tadi video dari Bang Aziz Yanuar, yaitu kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab. Banyak penjelasan beliau yang tadi dijelaskan terkait masa pemerintahan baru Pak Presiden Prabowo dan masalah hukum di Indonesia. Terus juga ada masalah PIK 2 dan juga kasus KM50. Dan yang menarik tentu saja buat saya itu terkait masalah perpecahan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Dan beliau tadi mengistilahkan iblis dengan setan itu sedang ribut. Jadi kita tidak perlu berpihak dari salah satunya ya. Kita nggak perlu ikut iblis ataupun setan gitu. Dan sama persis seperti Habib Rizik juga sudah jauh-jauh hari, jika ada setan berkelahi dengan setan, kita nggak usah ikut-ikutan, kita nonton saja. Oke, semoga penjelasan dari Bang Aziz Yanuar tadi itu menambah wawasan dan ilmu kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya.